Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Charudin MKom selaku dosen pembimbing mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang machine learning yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics. Kami dari kelas 3A pada program studi S1 Akuntansi yang beranggotakan Cikal Septian, Elsya Katmini, dan Muhammad Haikal Asodik. Langsung saja kita akan membahas apa sih machine learning itu. Nah, machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Nah, pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Nah, machine learning ini dapat mendukung pemeliharaan prediktif, kontrol kualitas, dan riset inovatif dalam sektor manufaktur. Secara umum, manfaat utama dari machine learning ini mampu untuk memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, sehingga menghasilkan prediksi, keputusan, dan hasil yang lebih baik. Untuk pengujiannya, kami menggunakan neural network, yang dimana neural network ini adalah sekumpulan algoritma machine learning yang dirancang untuk mengenali pola data neural network yang terinspirasi dari otak manusia dan meniru cara kerja sel saraf dalam mengirim pesan satu sama lain. Seperti pada gambar yang sudah tertera. Cara kerja dari neural network ini terdapat pada 3 layer. Yang pertama itu layer input yang dimana pada informasi data dari luar akan memasuki jaringan neural buatan dari lapisan input. Nah, simpul input akan memproses data, menganalisis data, atau mengkategorikannya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya yaitu hidden layer. Nah, hidden layer ini akan mengambil inputnya dari input layer atau lapisan tersembunyi lainnya. Nah, jaringan neural buatan dapat memiliki lapisan tersembunyi dalam jumlah yang besar. Setiap lapisan tersembunyi menganalisis outputnya dari lapisan sebelumnya, akan memprosesnya lebih lanjut dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, yaitu lapisan output. Nah, lapisan output ini atau layer output ini akan memberikan hasil akhir dari semua pemrosesan data oleh jaringan neural buatan. Lalu untuk pembahasan selanjutnya kita akan beralih ke pengujian data. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi praktikum untuk memprediksi harga saham dengan metode forecasting di Rapid Miner yang akan dibawakan oleh saya Muhammad Haikal Asodik dan teman saya Cikal Septian. Dalam praktikum ini, kami menggunakan stok dataset dari Tesla yang merupakan produsen mobil listrik asal Amerika Serikat. Data yang akan kami gunakan berasal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Stok dataset ini milik Tesla terdiri dari data yang pertama, tanggal menunjukkan tanggal perdagangan atau interval waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan yang terkait dengan data tersebut. Yang kedua, ada harga pembukaan, merupakan harga saham pada awal sesi perdagangan atau periode waktu tertentu. Ini adalah harga pertama di mana saham diperdagangkan pada periode tersebut. Yang ketiga, harga tertinggi, menunjukkan harga tertinggi yang dicapai oleh saham selama sesi perdagangan atau periode tertentu. Yang keempat, ada harga terendah, menunjukkan harga terendah yang dicapai oleh saham selama sesi perdagangan atau periode tertentu. Yang kelima, ada harga penutupan, merupakan harga terakhir di mana saham diperdagangkan pada sesi perdagangan atau periode waktu tertentu. Ini adalah harga yang paling sering digunakan dalam analisis teknis dan umumnya dianggap sebagai harga yang paling rendah. Yang keenam, ada volume, merupakan jumlah saham yang diperdagangkan selama sesi perdagangan atau periode waktu tertentu. Volume ini dapat memberikan wawasan tentang seberapa liquid saham tersebut dan seberapa banyak minat dari para pelaku pasar. Dengan kombinasi informasi ini, investor dan analisis dapat menganalisis pergerakan harga saham dari waktu ke waktu, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan investasi berdasarkan informasi historis waktu tersebut. Baik, untuk tahap selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Cikal Septian. Di sini saya Cikal Septian akan menjelaskan proses
memprediksi harga saham dengan metode forecasting di RapidMiner. Seperti yang telah teman saya jelaskan, tadi kita menggunakan dataset dari saham Tesla. Langsung saja di sini kita perlu yang namanya read Excel. Nah, sebelum dimasukkan data, read Excel ini kita rename terlebih dahulu. Jadi yang namanya data training. Setelah itu klik 2 kali untuk memasukkan data. Di sini kita cari data yang kita butuhkan. Nah, pada tahap format kolom di sini kita akan mengubah format kolom date dan close. Pada close kita akan change row menjadi label karena nantinya close atau harga penutupan saham ini yang akan kita prediksi. Lalu ID di sini date kita rubah menjadi ID sebagai acuan untuk memprediksi harga dari penutupan. Finish, kita jalankan. Nah, data training ini terdiri dari 100 sampel yang terdiri dari date atau tanggal, lalu close harga penutupan, lalu open harga pembukaan, high harga tertinggi, dan low harga terendah, lalu volume. Volume atau jumlah saham yang diperdagangkan. Selanjutnya, untuk memasukkan data data testingnya, kita masukkan lagi read Excel. Sini agak jauhan dikit. Kita rubah namanya menjadi data testing. Kenapa sih pakai read Excel gitu? Karena di sini data yang kami gunakan berbentuk Excel. Selain menggunakan read Excel, kita juga bisa menggunakan read CSV. Pokoknya bebas, tergantung dari format format data yang kita gunakan. Di sini kita masukkan data untuk testingnya. Kita next saja. Untuk data testing, kita tidak perlu merubah format kolomnya. Kita langsung ini saja. Kita lihat dulu. Nah, data testing yang akan kita uji itu terdiri dari 30 sampel. Nah, bisa dilihat perbedaannya juga, di mana data testing ini tidak memiliki yang namanya close atau harga penutupan dari dataset saham Tesla ini. Kita bisa lihat tidak close, dia tidak memiliki close. Baik, selanjutnya kita tambahkan neural net. Dan apply model. Kita sambungkan output ke training, lalu output ke UNL, lalu model ke model, lab ke res, dan model ke res. Lalu kita jalankan. Nah, di dalam neural net
kita bisa melihat terdapat 4 input, 1, 2, 3, 4, dan satu lagi tambahan, dan hidden, lalu output hanya satu karena kita hanya mencari close saja dalam praktikum kali ini. Nah, ini adalah hasil prediksinya, di mana pada tanggal 2 bulan 1 2020 nilai dari penutupan atau harga penutupannya itu berkisar antara 114.968, dan pada tanggal 3 di bulan yang sama pada 2020 itu mengalami kenaikan menjadi 115.548. Di sini juga kita bisa lihat visualisasi datanya. Kita setting. Ini tadinya jadi semua datanya dipindahkan ke kanan agar bisa terlihat semua. Nah, ini adalah data dari volumenya, di mana pada tanggal 15 bulan 4 2020 itu mencapai penjualan tertinggi. Ini mencapai volumenya itu 117.885.000. Kita juga bisa lihat harga terendahnya. Harga terendahnya ternyata pada awal pembukaan atau penjualan dari saham Tesla ini, yaitu pada tanggal 2 bulan Januari 2020. Dan ini harga tertingginya. Lalu ini harga pembukaannya. Dan prediksi yang telah kita lakukan tadi, di mana harga tertinggi dari nilai penutupan saham Tesla ini itu terjadi pada tanggal 2 bulan 11 2021. Kesimpulannya, berdasarkan hasil prediksi harga penutupan saham Tesla dari model yang dikembangkan menggunakan Rapid Miner, model prediksi menunjukkan adanya tren naik atau turun pada harga penutupan saham Tesla dalam periode tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa pergerakan harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor dan prediksi tidak selalu akurat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.